Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Menteri Bahlil mengucapkan sebuah kalimat yang menarik ini. Dia menyatakan bahwa sekolah itu tidak menjamin kualitas seseorang. Ini disampaikan ketika dia bicara di sebuah pesantren. Banyak yang mengaitkan hal ini dengan pernyataan Anda yang ini juga saya kira juga banyak dikutip bahwa ijazah itu bukti orang pernah bersekolah, bukan pernah berpikir. Tapi soal ucapan Bahlil ini menariknya kan kemudian juga dikaitkan dengan upaya dia sebelumnya untuk mendapatkan gelar doktor dari UI yang kemudian dibatalkan karena penuh kontroversi. Wah, Bung Herzo, kali ini kita mesti puji Saudara Bahlil. Karena dia akhirnya menemukan rumusnya bahwa ijazah itu tidak diperlukan sebetulnya. Dan orang tahu bahwa kasus Bahlil kemarin itu adalah ambisi beliau untuk memperoleh ijazah doktor di Universitas Indonesia dan gagal atau dibatalkan karena ada masalah integritas, mungkin masalah plagiasi atau ketidaksiapan pembimbing sehingga timbul kontroversi. Tapi sekarang kita mau bayangkan bahwa Bahlil menganggap bahwa ijazah itu seperti yang sering saya terangkan itu cuma tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia berpikir. Dan Saudara Bahlil sendiri tentu sudah mengalami proses panjang. Tetapi sekali lagi catatan buruk pada Bahlil itu karena pernah mengalami gagal secara moral, secara etis di Universitas Indonesia. Jadi bukan karena beliau tidak memenuhi persyaratan akademis sehingga beliau ini Bahlil maksudnya akhirnya kembali pada pikiran dasarnya bahwa tidak perlu ada ijazah. Jadi sekali lagi kita coba lihat bahwa ucapan Bahlil itu sebetulnya sekedar apologi terhadap kegagalan dia untuk memperoleh ijazah di UI. Tapi sekali lagi lebih baik begitu Bung Bahlil daripada ngotot untuk ikut di dalam proses pendidikan tinggi, padahal itu tidak diperlukan bagi seorang menteri. Yang penting kebijakan dia itu pro rakyat atau tidak tuh. Nah, itu sebetulnya yang perlu diujikan pada Bahlil. Apakah seluruh kebijakan Bahlil itu pro rakyat, tidak sekedar berorientasi pada kepentingan bisnis. Sebagai menteri SDM dia mesti paham bahwa yang dihasilkan oleh bumi itu harus tiba di dapur dan piring mak-mak, bukan tiba di kantong-kantong oligarki, kan itu intinya. Jadi Bahlil harusnya juga terangkan lebih jauh bahwa fungsi dari upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi itu manfaatnya harus mendahului kepentingan akumulasi dari kalangan oligarki. Itu dasar pikiran dari konstitusi sebetulnya. Jadi kalau Bahlil mengatakan dia tidak membutuhkan ijazah, bagus, tapi dia harus terangkan lebih lanjut bahwa walaupun dia tidak lagi membutuhkan ijazah itu, tetapi rakyat membutuhkan kebijakan Bahlil yang betul-betul berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan Golkar dan bukan pada kepentingan oligarki. Nah, mari kita lanjutkan pernyataan Bahlil ini dengan persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kan Bahlil ini bagaimanapun juga dikenal sebagai proksinya dari Jokowi. Soal ijazah Jokowi ini sekarang ramai karena Rismon, ini bagian dari trio RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Ternyata ini mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sudah mengajukan restoratif justice. Iya, orang bisa lanjutkan sebetulnya keterangan Bahlil bahwa dia tidak memerlukan ijazah itu dan dihubungkan dengan seseorang yang pernah menjadi atasan dia yang menginginkan ijazah tapi tidak bisa dia peroleh secara legal tuh, dan karena itu bermasalah tuh, yaitu Presiden Jokowi itu. Jadi sekali lagi kita setiap kali ijazah itu diucapkan itu orang selalu ingat bahwa apakah Bahlil lagi menyindir Presiden Jokowi. Kita nggak tahu sejauh apa publik menafsirkan itu. Tapi yang jelas bahwa kepentingan untuk menghasilkan kejelasan terhadap kasus Presiden Jokowi ini, kendati beberapa pengkritik dia itu sudah meminta restoratif justice, termasuk Rismon hari-hari ini, itu menunjukkan bahwa percakapan terhadap ijazah itu akan berlanjut, kendati atau justru karena Saudara Rismon minta restoratif justice. Lalu orang akan bertanya, kenapa harus minta restoratif justice?
Bukankah Anda dari awal berupaya untuk all out mempersoalkan ijazah Presiden Jokowi? Kita nggak tahu motif di balik itu. Sebenarnya kita nunggu keterangan lebih lanjut dari yang bersangkutan tentu. Tapi sekali lagi kesempatan untuk menonton arena politik baru setelah restoratif justice itu diperoleh oleh siapa, Egy Sujana dan damai hari ya sudah damai. Orang mulai menganggap bahwa itu pola penyelesaian tuh, bahwa dengan restoratif justice ya selesailah. Kita mau terangkan bahwa riset terhadap ijazah itu akhirnya harus diteruskan supaya jangan ada kesan bahwa setelah restoratif justice maka ijazah Jokowi udah dianggap asli. Itu kan itu konyol juga logika itu. Jadi kendati Rismon minta restoratif justice, tapi Dr. Tifa tentu akan melanjutkan atau orang lain akan melanjutkan karena tetap ada ide di belakang kritik terhadap ijazah Jokowi itu, yaitu kepentingan publik harus dipertahankan sebagai isu itu atau sebagai problem yang mesti ada kejelasan, entah itu melalui restoratif justice atau melalui lembaga hukum, pengadilan. Tapi yang jelas mesti ada jawaban ijazah Jokowi asli apa palsu, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa situasi kemasyarakatan mungkin terlalu menekan sehingga Saudara Rismon pergi minta restoratif justice, sementara Dr. Tifa justru meluncurkan buku yang kontroversial itu, yaitu Otak Jokowi itu, bedah otak Jokowi. Tentu bukan otak Presiden Jokowi, bukan otak Pak Jokowi, tapi cara berpikir Pak Jokowi yang dibaca oleh Dr. Tifa sebagai bermasalah tuh, dan itu artinya mesti ada keterangan bagaimana cara otak Presiden Jokowi itu menghasilkan kebijakan selama 10 tahun. Jadi sekali lagi itu yang saya kira menarik, bahwa isu tentang ijazah Jokowi itu justru akan makin marak ketika Saudara Rismon minta restoratif justice. Tapi saya kira kita tinggalkan sebentar lah soal omongan Bahlil dan manuver Rismon ya Bung Rocky ya. Karena menurut saya sekarang ada yang jauh lebih penting dan lebih serius, yakni dampak geopolitik global yang memanas nih karena serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dan ini langsung berpengaruh. Ini sebenarnya bukan hanya problem Indonesia, banyak negara-negara tetangga lain juga terdampak. Tapi urusan kita kan terhadap kondisi domestik yang sekarang dikhawatirkan ini mengarah pada krisis. Dan kalau mengarah pada krisis, biasanya kemudian diikuti dengan kerusuhan dan sebagainya, yang rugi kan sebenarnya kita semua, terutama kalangan masyarakat kelas bawah. Ya, masyarakat menunggu dua hal itu, terutama soal kepastian bahwa Indonesia tidak akan mengalami, tentu rakyat kecil menganggap bahwa jangan sampai ada kerusuhan tuh, karena hidup mereka yang akan terpapar pertama kali adalah rakyat kecil. Demikian juga elit yang justru cara berpikirnya kalau ada kerusuhan itu kondisi di bulan Agustus lalu bisa terjadi dalam skala yang lebih luas lagi tuh. Lalu banyak elit politik yang akan dikejar-kejar oleh massa misalnya. Jadi kita mesti bayangkan bahwa setiap saat bisa terjadi hal yang katastrofik tuh. Dan dalam kondisi itu tentu masyarakat sipil harus punya kapasitas untuk mengolah krisis itu. Nah, saya selalu menganggap bahwa kalau terjadi krisis, pada akhirnya potensi penyelesaian itu hanya mungkin bila masyarakat sipil ikut serta di dalam penanganan krisis. Jadi dari sekarang saya kira mesti ada persiapan masyarakat sipil bermaksudnya termasuk kalangan jurnalis, kampus, NGO, terutama mulai memikirkan bagaimana menimbulkan kepercayaan pada publik bahwa walaupun ada krisis yang ada soal, tetapi lembaga-lembaga demokrasi juga harus berfungsi. Kan krisis itu tidak mungkin dihindari karena faktor-faktor struktural, yaitu kesulitan ekonomi, lalu persaingan di antara elit itu, dan legitimasi kekuasaan yang digerogoti oleh isu internasional, terutama BOP. Kan itu semua akumulasi yang bisa tiba ketika justru ekonomi tidak bisa mengatasi permintaan BBM kan. Jadi sekali lagi memang ada faktor kuat, yaitu faktor struktural.
dengan tibanya kesulitan ekonomi, maka yang struktural tadi menjadi alasan untuk memulai semacam keresahan itu. Jadi kalau kita anggap bahwa ekonomi akan memicu krisis, artinya kesulitan ekonomi akan memicu krisis, sangat mungkin itu justru menjadi eskalatif karena selain potensi krisis ekonomi, krisis politik udah terjadi sebetulnya tuh karena legitimasi kekuasaan dipertanyakan oleh para mahasiswa, elit tidak pernah kompak untuk menghasilkan prinsip-prinsip berdemokrasi. Jadi segala hal yang memungkinkan kita masuk di dalam radical break sudah tersedia tuh. Tinggal kita berupaya untuk tetap mendata keadaan, memproyeksikan potensi sebut aja potensi social unrest itu di dalam pelembagaan demokrasi. Jadi kalau lembaga-lembaga demokrasi bekerja, itu krisis nggak ada soal tuh. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau mulai sekarang kita harus kembalikan kepercayaan bahwa Indonesia berkali-kali mengalami krisis dan kalau dia dirawat dan diasuh oleh masyarakat sipil itu nggak ada soal. Tetapi yang bahaya kalau faktor-faktor militer masuk ikut campur di dalam krisis politik itu agak sulit untuk menyeimbangkan kembali potensi masyarakat sipil karena kehidupan demokrasi kita pasti akan terganggu tuh kalau tentara mulai memantau atau mulai mengintip krisis itu sebagai kepentingan dia tuh. Jadi sekali lagi kita mesti buka ini sebagai problem supaya jangan takut ada krisis, yang penting argumentasi dan koordinasi di wilayah sipil itu dilakukan dengan prinsip civilian value. Jadi semua hal pada akhirnya mesti dikembalikan pada kesepakatan sipil ke arah mana republik ini dan dengan cara apa krisis atau potensi krisis itu bisa kita atasi. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.